Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ferdiana dari kelas A Manajemen Pesantren dan Pendidikan Non-Formal semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Pesantren dan Pendidikan Non-Formal. Dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013 disebutkan bahwa satuan pendidikan non-formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program non-formal. Pada dasarnya, konsep yang diterapkan dalam sistem pendidikan ini yaitu pendidikan melalui jalur keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Adapun tipologi dari sistem pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang dimaksud dengan tipologi terstruktur dan berjenjang di sini adalah pendidikan non-formal yang diterapkan pada pendidikan kesetaraan. Misalnya, paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA atau sederajat. Contoh dari lembaga pendidikan non-formal salah satunya adalah Majelis Taklim. Dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013 disebutkan bahwa Majelis Taklim adalah satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Konsep yang diterapkan oleh lembaga ini dalam praktiknya, Majelis Taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terkait waktu. Majelis Taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau setara sosial dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terbatas, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Tempat pengajarannya pun bisa dilakukan di rumah, masjid, musola, gedung, aula, atau halaman. Selain itu, Majelis Taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non-formal. Fleksibilitas Majelis Taklim inilah yang menjadikan kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling dekat dengan umat atau masyarakat. Majelis Taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mu'alim. Majelis Taklim juga menggunakan serangkaian prinsip-prinsip manajemen antara lain 1. Perencanaan. Perencanaan atau planning yaitu merencanakan setiap kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan oleh Majelis Taklim dengan sebaik-baiknya. Dalam merencanakan sebuah kegiatan, Majelis Taklim hendaknya mengetahui kemampuan yang dimilikinya, baik tenaga, biaya, ataupun sarana dan fasilitas. Selain itu, perlu diperhatikan apakah sebuah kegiatan yang direncanakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan atau tidak. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur atau mengorganisasikan semua tenaga, biaya, dan sarana yang dimiliki oleh Majelis Taklim. Termasuk di dalamnya adalah pembagian tugas antar pengurus, pengaturan tempat, pengaturan taklim atau pengajar, dan pengaturan biaya keuangan. Selanjutnya poin nomor 3 yaitu aksi atau tindakan, yaitu menyelenggarakan atau melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disepakati dalam tindakan nyata sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Prinsip manajerial yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan Majelis Taklim dan semua penggunaan dana serta sarana dan prasarana untuk kemudian memperbaiki dan meningkatkan kemampuan lembaga Majelis Taklim untuk menciptakan tujuan yang optimal. Contoh lain dari lembaga pendidikan non-formal yaitu pendidikan berbasis masyarakat, misalnya homeschooling. Konsep dari homeschooling ini merupakan model alternatif belajar selain di sekolah. Sesuai dengan namanya, proses homeschooling memang berpusat di rumah. Namun, proses homeschooling umumnya tidak hanya mengambil lokasi di rumah saja. Namun, pembelajaran homeschooling dilaksanakan dengan cukup baik. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi antara lain penyusun administrasi pembelajaran, perencanaan materi pembelajaran, perencanaan metode administrasi pembelajaran, dan lain-lain.
Evaluasi pembelajaran di homeschooling berupa pemberian tugas harian, latihan-latihan soal, ujian persubab dan bab mata pelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bisakah pendidikan non-formal menjadi alternatif sistem pendidikan di masa pandemi dengan kebijakan new normal? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan 80% sekolah sebagai penyelenggara pendidikan belum siap dalam menjalankan pendidikan secara tatap muka langsung sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pendidikan langsung tatap muka hanya dapat diselenggarakan oleh sekolah yang berada di wilayah zona hijau dengan tetap adanya arahan dan sentuhan dari pemerintah pusat dalam hal ini untuk menentukan protokol pelaksanaan pembelajaran di sekolah saat masa pandemi. Untuk daerah dengan zona merah, pelaksanaan pendidikan tetap akan dilaksanakan secara daring. Di masa pandemi, peran orang tua dalam segala aspek termasuk aspek pendidikan sangat diperlukan 90 kali lipat dari masa sebelum adanya pandemi. Pendidikan non-formal dengan jenis lembaga seperti homeschooling sangat bisa menjadi alternatif belajar bagi para siswa di masa pandemi ini. Karena walaupun kebijakan new normal sudah diterapkan, kebijakan untuk melaksanakan pendidikan secara tatap muka langsung dianggap belum siap diterapkan pada saat ini. Homeschooling juga memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu 1. Dilakukan di rumah, 2. Waktu yang digunakan fleksibel, 3. Pengawasan orang tua terjamin, 4. Lebih santai, dan 5. Menjadi upaya pencegahan penyakit menular saat masa pandemi. Adapun kelemahan dari homeschooling itu sendiri yaitu kehidupan anak yang kurang luas. Hal ini dapat menyebabkan anak kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial. Adapun tidak semua jenis pendidikan non-formal dapat diterapkan saat pandemi. Contohnya, lembaga majelis taklim. Untuk masa seperti sekarang ini, resiko akan penularan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona akan meningkat apabila mengadakan sebuah aktivitas yang mendatangkan kerumunan. Ancaman apabila majelis taklim tetap dilaksanakan di masa pandemi adalah tingkat penularan terinfeksi akan terus melonjak. Nah teman-teman, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis atau lembaga pendidikan non-formal dapat dijadikan alternatif saat masa pandemi walau dengan adanya kebijakan new normal.